Ya Allah. Ya Allah. Dunia terus terkejut setiap kali Iran meluncurkan serangan, padahal mereka telah mengumumkannya dengan lantang jauh hari sebelumnya. Selama 2 tahun terakhir, sebuah siklus fatal terus berulang. Iran memberi peringatan, dunia meremehkannya sebagai gertakan, lalu rudal pun menghantam. 5 kali operasi, 5 kali pula mereka menepati janji tanpa meleset. Video ini bukan tentang spesifikasi teknis rudal, melainkan tentang pola fundamental yang mengerikan. Dengan diumumkannya True Promise 5, kita tidak lagi sedang menebak-nebak, melainkan menanti eksekusi yang hampir pasti terjadi. Mari kita bedah bagaimana doktrin ini dimulai dan mengapa sistem kepercayaan dunia justru menjadi kelemahan terbesarnya. Serangan True Promise bukanlah kejutan, melainkan implementasi doktrin ARGZ yang mewajibkan balasan atas setiap ancaman. Sejak 2022, Komandan Hossein Salami menegaskan bahwa pembalasan adalah keharusan ideologis. Contoh nyata terjadi saat 2 anggota RGZ tewas di Suriah bulan Maret 2022. 2 minggu kemudian, Iran meluncurkan 12 rudal ke Erbil, Irak sebagai pesan terukur bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Strategi Iran terus bertransformasi. Antara 2022-2023, peringatan mereka bergeser dari retorika umum menjadi instruksi spesifik mengenai target dan lini masa. Berdasarkan data Critical Truths (ISW), Iran memandang True Promise 1 dan 2 sebagai proses pembelajaran militer. Setiap operasi berfungsi sebagai laboratorium untuk memetakan pertahanan Israel guna menyempurnakan serangan berikutnya. Peringatan detail saat ini bukan lagi gertakan, melainkan cerminan kesiapan operasional yang matang, di mana setiap serangan menjadi bagian dari siklus penyempurnaan taktis yang terus meningkat. Serangan Israel ke konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 menjadi katalis utama. Meski Iran secara terbuka bersumpah membalas, banyak analis barat justru meremehkannya sebagai eskalasi verbal belaka, termasuk perkiraan Biden yang melakukan respons signifikan dari Iran. Namun pada 13 April 2024, Iran membuktikan sebaliknya. Mereka meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal langsung dari wilayah Iran menuju Israel. Serangan yang menurut Besa Center melampaui skala awal invasi Rusia ke Ukraina. Peristiwa ini mencatat sejarah sebagai serangan langsung pertama Iran ke Israel. Pola perilaku Iran yang paling krusial bukan terletak pada saat serangan, melainkan sesudahnya. Bahkan saat drone masih mengudara, ARGZ langsung mengeluarkan ancaman baru. Jika Israel membalas, serangan berikutnya akan jauh lebih destruktif. Iran tidak membiarkan jeda mereka segera menegaskan sumpah berikutnya sebelum operasi pertama benar-benar berakhir. Serangan Israel pada 26 Oktober 2024 memicu kewajiban Iran untuk menepati janji balas dendamnya. Pasca kematian Ismail Haniyeh dan Hassan Nasrallah, Iran meluncurkan operasi True Promise 2 pada 1 Oktober 2024. Secara taktis, Iran melakukan evaluasi besar. Berbeda dengan True Promise Force yang menggunakan kombinasi drone dan rudal, serangan kali ini hanya mengerahkan 181 rudal balistik, senjata yang jauh lebih sulit dicegat. Hasilnya fatal. Citra satelit mengonfirmasi 30 titik hantaman di pangkalan udara Nevatim, merusak hanggar hingga landasan pacu dengan estimasi kerugian puluhan juta dolar. Meski bukti kerusakan fisik sudah nyata, beberapa analis masih meremehkan ancaman Iran sebagai retorika. Padahal Iran tetap konsisten pada polanya. Setiap serangan diikuti peringatan bahwa respon berikutnya akan jauh lebih destruktif. Ya Allah. Ya Allah. Juni 2025 menjadi titik balik konflik melalui Operation Midnight Hammer Israel yang memicu respon masif Iran, True Promise 3. Selama 12 hari, Iran meluncurkan lebih dari 550 rudal balistik dan 1.000 drone, menghantam situs militer, energi, serta pemerintahan. Serangan ini menewaskan 28 warga sipil dan melukai ribuan lainnya, sekaligus menandai penggunaan perang elektronik skala besar untuk melumpuhkan radar Israel. Kejutan utamanya bukan terletak pada skala, melainkan pada metodologi. Iran telah mengubah setiap operasi sebelumnya menjadi laboratorium. Dari True Promise Force, mereka belajar membuang drone yang mudah dicegat.
Dari True Promise Second, mereka memetakan pola pertahanan, Arrow dan Davisling untuk merancang doktrin saturasi yang presisi. True Promise Third adalah bukti nyata dari proses penyempurnaan sistematis. Iran tidak lagi sekedar menyerang, tetapi melakukan evaluasi data yang ketat untuk menembus pertahanan paling canggih sekalipun. Ini bukan perang coba-coba, melainkan evolusi teknologi yang terus teruji. Operasi Epic Fury oleh Amerika Serikat dan Israel pada Februari 2026 memicu respon yang telah lama dinanti. True Promise 4. Berbeda dari operasi sebelumnya, Iran kali ini memperluas cakupan target secara drastis dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di seluruh Teluk Persia. Sebuah langkah yang secara eksplisit telah diperingatkan oleh Komandan RGC, Majid Mosafi, berbulan-bulan sebelumnya. Dalam waktu kurang dari 24 jam, pangkalan strategis seperti Al Udaid, markas armada kelima di Bahrain, hingga pangkalan di Kuwait dan UAE dihantam secara simultan. Kehancuran pesawat E-3GOX di Pangkalan Sultan menjadi bukti nyata presisi serangan tersebut. Operasi ini membuktikan bahwa Iran tidak lagi sekedar beraksi. Mereka memiliki rencana matang yang telah dikomunikasikan secara terbuka. Dunia kembali gagal mengantisipasi peringatan Iran yang kini telah menjadi standar operasional. Sesaat setelah operasi, RGC kembali menegaskan bahwa respon berikutnya akan jauh melampaui imajinasi musuh. Pola ini konsisten, Iran menepati janji, sementara dunia terjebak dalam skeptisisme yang fatal. Setelah peringatan berulang mengenai Beirut sebagai garis merah, Iran membuktikan konsistensinya pada 7 Juni 2026. Saat Israel menyerang pinggiran selatan Beirut, ARGC langsung meluncurkan 2 gelombang rudal balistik ke pangkalan udara Ramat David. Tepat sesuai target yang diumumkan sebelumnya. Respon Israel pada 8 Juni yang menyasar berbagai kota di Iran awalnya disalahartikan oleh media sebagai tanda Iran mundur. Namun kenyataannya jauh lebih strategis. Pernyataan RGC bahwa Israel telah belajar pelajarannya menunjukkan kalibrasi presisi. Iran menangguhkan serangan sebagai langkah taktis untuk menjaga jalur mediasi Pakistan tetap terbuka, sekaligus mempertahankan ancaman yang tetap aktif. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan demonstrasi kontrol atas intensitas konflik. Iran telah membuktikan kemampuannya untuk mengelola eskalasi dengan presisi tinggi, sebuah kapabilitas yang tidak dimiliki musuh-musuhnya. Dengan memperingatkan bahwa serangan terhadap Lebanon akan memicu respon yang jauh lebih keras, Iran menunjukkan bahwa mereka tetap memegang kendali penuh atas tempo perang, membuat setiap langkah mereka menjadi bagian dari kalkulasi yang terencana dan sangat berbahaya. Dan sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting dari seluruh video ini. True Promise 5 telah dideklarasikan. Dan berbeda dengan 4 operasi sebelumnya, kali ini bersifat kondisional. Iran kini menggunakan ancaman ini sebagai alat diplomatik, memberi ruang bagi mediasi Pakistan. Namun dan secara tegas, jika Israel tetap menyerang Lebanon atau negosiasi menemui jalan buntu, serangan itu akan terjadi. Bobot ancaman ini tidak terletak pada retorika, melainkan pada rekam jejak sukses 4 operasi terdahulu. Iran telah menentukan pemicu spesifik, termasuk potensi peluasan serangan ke kapal perang Amerika Serikat di kawasan. Mereka telah menyampaikan rencana secara detail dan eksplisit. Sejarah membuktikan bahwa Iran tidak pernah memberikan peringatan kosong. Mereka hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk eksekusi, menjadikan True Promise 5 ancaman nyata yang harus diantisipasi dengan sangat serius. Tapi dengan melihat kecenderungan serta pola-pola yang sering terjadi sebelumnya, kita bisa meramalkan bagaimana True Promise 5 ke depan. Ada 3 kemungkinan. Pertama, jalur diplomasi oleh Pakistan berhasil dan memicu kesepakatan. Iran membekukan ancaman tanpa mencabutnya, mempertahankan True Promise 5 sebagai kartu leverage. Yang kedua, eskalasi militer. Inilah skenario paling mungkin. Israel terus menyerang Lebanon, memenuhi syarat Iran. True Promise 5 pun dieksekusi dengan skala yang jauh lebih masif dibanding operasi sebelumnya. Dan ketiga, True Promise 5 tetap menjadi alat tekanan diplomatik tanpa eksekusi. Meski diinginkan banyak pihak, skenario ini paling tidak konsisten dengan pola historis Iran yang selalu menepati janji serangannya. Selama 2 tahun, setiap peringatan Iran bukan sekedar retorika, melainkan janji yang selalu ditepati.
Dari serang langsung 2024 hingga penghancuran pangkalan Amerika Serikat di 2026, Iran konsisten mengikuti pola peringatan, kondisi, eksekusi. Dengan True Promise Wife yang sudah dideklarasikan, pertanyaannya bukan lagi apakah mereka berani, tetapi apakah diplomasi mampu bergerak lebih cepat dari eskalasi militer? Akankah pola ini berlanjut dengan skala yang lebih besar atau perdamaian akan menang kali ini? Bagaimana menurut Anda?